Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Uliulia dengan NPM 222-10058. Di sini kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama ada definisi pemeriksaan kas dan setara kas. Pemeriksaan kas dan setara kas adalah proses penting dalam akuntansi yang mencakup peninjauan, evaluasi, dan verifikasi transaksi keuangan terkait uang tunai serta aset likuid yang mudah diuangkan. Definisi kas dan setara kas di dalamnya ada kas, setara kas, dan piutang. Kas adalah elemen aktiva lancar yang paling likuid dan diakui sebagai alat pembayaran sah. Sedangkan setara kas investasi jangka pendek yang sangat likuid, dapat segera dicairkan dan bebas risiko perubahan nilai signifikan. Dan yang terakhir ada piutang. Piutang adalah hak pembayaran atas produk atau jasa yang telah diterima namun belum dilunasi oleh pihak lain. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Menurut Agus Sukrisno, 2008-87, pemeriksaan atas kas dan setara kas dilakukan untuk meyakinkan bahwa, yang pertama, posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan atau existence and ownership. Yang kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah or completeness. Yang ketiga, kas di bank seperti yang dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau matematik kalkulasi. Yang keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar, validity and valuation. Yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat atau cut off. Dan yang terakhir, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar or disclosure. Pemeriksaan kas dan setara kas. Dalam melakukan pemeriksaan kas menurut Mulyadi 2009.287 ada beberapa prosedur dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, siapkan skedul utama dari kas dan setara kas. Kemudian, lakukan perhitungan kas atau kas account secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Yang berikutnya, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dari semua bukti pengeluaran dan penerimaan yang telah dibukukan. Kemudian, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo kas. Lalu, apabila perhitungan kas dilakukan secara tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau tracebacks ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, dilakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Lalu bandingkan saldo buku besar, saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau import fund, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Kemudian, pastikan bila kas dalam mata uang asing telah dikonversikan dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Lalu, buat daftar koreksi yang diperlukan. Kemudian, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh partner serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu pemeriksaan. Oke, sekarang kita masuk di bagian materi kelangsungan usaha. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keberlangsungan usaha? Keberlangsungan usaha merupakan suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, di mana keberlangsungan ini merupakan suatu proses berlangsungnya usaha, baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha dan membangun usaha di mana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan eksistensi ketahanan usaha. Kawasan Ngulur dan Khusus 2015 mengatakan ada 4 aspek yang penting dalam menerapkan usaha, yaitu permodalan, sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Tujuan keberlangsungan usaha. Tujuan dari mendirikan usaha selain mendapatkan keuntungan yang maksimal juga penting
untuk mempertahankan eksistensi usaha dan mempertanggungjawabkan kelangsungan usaha sebagai sebuah tanggung jawab besar bagi pemilik usaha. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan memperhatikan lingkungan sekitar tempat usaha. Pengusaha bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai konsumen, berkeinginan untuk memperoleh produk yang diperlukan untuk kebutuhan, sehingga antara produsen dan konsumen melakukan interaksi. Selain itu, pemilik usaha juga memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja, lingkungan, dan sosial. Pemilik usaha dapat memanfaatkan lingkungan dengan berbagai pengaturan dan mengelolanya dengan baik. Tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha itu sendiri, namun juga mempermanfaat lingkungan sekitar di masa yang akan datang. Tujuan dapat diciptakan apabila melakukan beberapa cara, seperti mengelola usaha yang menggunakan kemampuan manajemen yang dimiliki. Asas keberlangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 35. Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil dari pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, khususnya dalam penjelasan umum, tidak menyebutkan secara rinci makna atas asas kelangsungan usaha. Dalam penjelasan umum secara singkat, dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama, khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga, para pemasok, masyarakat, maupun negara. Berikutnya, penerapan asas kelangsungan usaha. Kegiatan usaha dalam skala yang lebih luas secara makro dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang biasanya diukur dengan kenaikan pendapatan domestik bruto atau PDB dari waktu ke waktu, atau kenaikan pendapatan domestik bruto per orang dari populasi yang mencerminkan pengaruhnya terhadap standar hidup masyarakat. Sebaliknya, terhentinya usaha dapat berdampak negatif terhadap kondisi finansial perusahaan. Problem finansial yang berat manakala perusahaan harus melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Kalau kekayaan perusahaan atau debitur sudah tidak dapat lagi melunasi hutang, bisa dikatakan perusahaan itu sudah bangkrut.